Jika membahas tentang senjata jenis submachine gun, terutama yang umum digunakan oleh pasukan elit TNI, tentu saja kebanyakan dari kalian akan terbayang dengan senjata buatan HK Jerman seperti MP5 dan MP7. Beberapa senjata tersebut terbukti menjadi senjata submachine gun andalan Kopassus dan satuan elit TNI lainnya untuk saat ini. Tetapi tahukah kalian bahwa di tahun 90-an ada sebuah senjata submachine gun buatan Cekoslovakia yang menjadi senjata andalan bagi TNI, khususnya unit Satuan Paskas TNI Angkatan Udara. Senjata tersebut adalah Samopal VZ61 Scorpion atau yang biasa disebut Scorpion VZ61. Bagi pemerhati alutsista TNI dan penggemar senjata api, mungkin sudah tak asing lagi jika mendengar namanya tersebut. Pasalnya, senapan dengan ciri khas desain tersendiri ini memiliki karakteristik yang solid karena ia bisa dibilang sebagai senjata unik dengan perpaduan antara senjata jenis submachine gun dan pistol otomatis. Bagi kalian yang penasaran dengan pembahasannya, simak terus konten ini hingga akhir. Sejarah awal pengembangan Scorpion VZ61 dimulai pada akhir tahun 50-an, tepatnya di tahun 1959. Desainnya mulai dirancang oleh seorang desainer persenjataan asal Cekoslovakia bernama Miroslav Ripar. Ia berhasil membuat prototip submachine gun pertamanya dengan penamaan model 59. Tak butuh waktu lama, setelah keberhasilan uji coba prototip pertama, tepatnya di tahun 1961, senjata ini mulai diproduksi dengan nama resmi sebagai Samopal VZ61 Scorpion. Ia diproduksi secara massal oleh perusahaan senjata api di wilayah Uherskaya Brud dan segera mungkin memasuki layanan militer dan pasukan penegak hukum Cekoslovakia di tahun yang sama. Jika dilihat dari spesifikasinya, senjata submachine gun berbobot 1,3 kg ini memiliki panjang keseluruhan 517 mm saat menggunakan popor, dan saat popornya dilipat ke depan, panjangnya hanya menjadi 270 mm. Sedangkan untuk barelnya saja memiliki panjang yang relatif pendek, yakni hanya 115 mm saja. Scorpion VZ61 adalah senjata api selektif yang dibangun dengan model yang sangat berbeda dari kebanyakan senjata submachine gun lainnya. Ia menggunakan mekanisme blowback atau langkah mundur lurus dengan menggunakan sistem operasi close ball. Prinsip kerjanya yakni dengan memanfaatkan ledakan atau recoil dari bilik ledak untuk menjalankan mekanismenya. Dengan menggunakan bodi yang kecil, otomatis senjata ini hanya butuh waktu singkat untuk menjalankan mekanisme tembakannya, sehingga timbul masalah lain pada ketahanan laras, di mana panjang laras yang cenderung pendek dan tipis membuatnya rentan akan mengalami overheating. Tetapi, masalah tersebut dapat diatasi oleh pabrikan setelah mekanismenya dirubah menjadi delayed blowback. Cara kerjanya dengan menambahkan komponen delayed lever atau plunger. Fungsinya untuk menghentikan bolt sementara agar tidak langsung masuk ke bilik ledak sampai kuncian ser diungkit oleh tuas plunger. Dengan begitu, secara otomatis dapat mengurangi kecepatan tembak dari senjata ini. Kemudian untuk bagian pemicunya sendiri, ia menggunakan mekanisme tembakan tipe palu, sedangkan peletuknya secara langsung terhubung dengan saklar mode tembakan yang berada pada sisi kiri receiver. Saklar tersebut memiliki 3 mode tembakan, di antaranya yakni simbol 0 untuk pemilihan mode safe yang berfungsi sebagai pengaman manual untuk menghindari tembakan yang tidak disengaja. Kemudian simbol angka 1 untuk memilih mode semi otomatis, dan yang terakhir simbol angka 20 untuk memilih mode tembakan full otomatis. Sedangkan untuk amunisinya sendiri, Scorpion VZ61 menggunakan jenis amunisi 32 ACP kaliber 7,62 x 17 mm Browning. Pelurunya dimuat dalam magasin berbentuk lengkung dengan kapasitas 10, 20, dan 30 butir peluru. Ia mampu menembakkan peluru sebanyak 850 butir per menitnya dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai 320 meter per detik, serta jarak tembak efektif yang mampu diperoleh
berada di range 50-150 meter. Jarak tembak efektif yang diperoleh tergantung dari settingan pengguna dalam mengatur bidikan flip-up besi belakangnya. Bidikan bawaan ini sudah memungkinkan untuk dapat diatur dengan radius 148 mm terhadap kontrol side depannya. Dalam sejarah produksinya, Scorpion VZ61 juga dikembangkan dengan berbagai varian yang berbeda. Meskipun dari beberapa varian tersebut tidak diproduksi secara massal dan hanya beredar dalam jumlah yang terbatas. Seri VZ64, varian ini dikembangkan untuk dapat menggunakan amunisi 380 ACP kaliber 9x17 mm. Seri VZ65 dikembangkan dengan menggunakan amunisi kaliber 9x18 mm Makarov. Seri VZ68 dikembangkan untuk menggunakan amunisi parabellum kaliber 9x19 mm. Dan beberapa varian lain mulai dari VZ61E, VZ82, VZ83, dan JZ91S yang banyak dikembangkan untuk pasar sipil. Tercatat, mulai tahun 1961 hingga berakhirnya masa produksi di tahun 1979, Scorpion VZ61 berhasil diproduksi lebih dari 200.000 unit dan menjadi senjata submachine gun standar bagi militer Cekoslovakia. Bahkan, tingkat penyebarannya juga sangat luas. Terbukti, ia banyak diekspor untuk memenuhi kebutuhan persenjataan militer di berbagai negara. Sebut saja Yugoslavia, yang ternyata juga memproduksinya berdasarkan lisensi sebagai M84. Kemudian Irlandia dan Swedia juga menggunakan senjata ini untuk melengkapi persenjataan pasukan elitnya. Selain itu, teroris dan pembajak juga banyak menggunakan senjata ini dalam melancarkan aksi kriminalnya. Dan yang paling greget, senjata ini juga digunakan oleh pasukan elit Paskas TNI, yakni Den Bravo 90, yang diperuntukkan dalam misi penerjunan, misi tempur jarak dekat, dan tentunya dalam misi anti-teror. Scorpion VZ61 juga banyak digunakan oleh Kopassus selama bertugas dalam misi operasi di wilayah Timur Timur. Tak hanya itu saja, Korps Brimob Polri justru pernah menjadikannya sebagai senjata standar bukan hanya untuk misi pertempuran jarak dekat atau close quarter battle, tetapi juga untuk misi pengawalan kiriman uang, seperti pada Satuan Brimob yang bertugas di Yogyakarta. Satuan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIF TNI Angkatan Laut juga pernah terlihat menggunakannya dalam Latgab Yuda Siaga di tahun 2008. Salah satu sumber juga menyebutkan bahwa Kopaska Angkatan Laut juga turut menggunakan senjata ini dalam satuannya. Mungkin saja mereka kepincut dengan desainnya yang simpel dan ergonomis, layaknya senjata pistol tetapi dengan tingkat efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi. Maka tak heran jika senjata ini banyak digunakan oleh para pasukan elit TNI. Tetapi, harus diakui memang, untuk saat ini seiring berjalannya waktu, banyak senjata jenis submachine gun dari berbagai pabrikan lain menawarkan spesifikasi yang lebih unggul daripada Scorpion VZ61. Sehingga, mau tak mau, perannya lambat laun semakin tergusur dengan hadirnya submachine gun yang lebih canggih dan lebih modern.